Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Sekitar seratusan orang melakukan unjuk rasa di Komplek Balai Kota Solo, Jawa Tengah hari ini. Dan menurut saya kelompok ini telah sangat kurang ajar, provokatif, dan tidak bisa dibiarkan menurut saya. Mereka aksinya menuntut agar Pak Jokowi diadili, ditangkap, kemudian beberapa poster-poster yang digunakan, dipakai, dibawa oleh mereka, provokasinya kurang ajar menurut saya. Ada salah satu poster yang menurut saya tidak bisa ditolerir. Yakni di situ ada poster bertuliskan usir keluarga Jokowi. Ini apa-apaan ini? Ini model kelompok-kelompok radikal yang biasanya seperti ini. Pak polisi saya kira bolehlah unjuk rasa, oke. Negara demokrasi sering terjadi unjuk rasa demonstrasi di berbagai tempat untuk sebuah kepentingan yang dituntut. Tetapi dengan bahasa-bahasa seperti itu, apalagi ini mantan presiden, tentu itu tidak bisa kita terima. Mantan presiden mau diusir beserta keluarganya dengan hanya tuduhan asumsi yang tidak pernah kalian buktikan. Bahasa-bahasa PKI dan lain sebagainya. Ini provokatornya, koordinator aksinya namanya Usman Amiruddin. Ini orang tua, ini umurnya sudah 85 tahunan. Ini memang kalau saya pelajari track record rekam jejak digitalnya, menyimpan permusuhan dengan Pak Jokowi sejak 2019 yang lalu. Dia pernah aktif di Partai Amanat Nasional, CS-nya Mbah Amin Rais dulu ini. Banyak sekali cerita-cerita dia tentang tuduhan-tuduhan PKI kepada pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Nah, oleh karena itulah saya kira sekali lagi unjuk rasa dengan kalimat-kalimat provokatif, mengancam akan mengusir keluarga Pak Jokowi, ini nggak bisa dibiarkan, Pak. Saya kira korlapnya, koordinatornya itu harus dipanggil itu. Dimintai keterangan maksudnya apa itu. Itu kalau dibiarkan berbahaya, Pak. Ya sangat berbahaya. Orang dengan perilaku-perilaku ancaman-ancaman anarkisme seperti itu nggak bisa dibiarkan. Allah ya Karim. Terus kalau kita lihat orang-orangnya yang melakukan aksi unjuk rasa ya nggak jauh-jauh dari orang-orang yang selama ini membenci Pak Jokowi. Sejak lama itu. Memakai jubah-jubah agama, pakai bahasa-bahasa agama. Sorot-sorot matanya ya kelompok-kelompok mereka yang selama ini teriak-teriak PKI, selama ini teriak-teriak ganyang Jokowi, huhu-fahwa dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas saya kira petanya ini siapa yang melakukan unjuk rasa. Dan kalau perlu saya kira perlu ditelusuri kemungkinan partai politik yang ada di belakang mereka. Ya tidak bisa dibiarkan partai politik kemudian membiarkan aksi unjuk rasa dengan bahasa-bahasa provokatif, bahasa-bahasa yang biadab seperti itu nggak bisa saya kira. Nah oleh karena itu saya kira Pak Prabowo sebagai presiden yang baru, kalau panjenengan mengatakan tidak bisa dipisahkan dengan Pak Jokowi, satu paket dengan Pak Jokowi, tentu saja tidak boleh dan tidak bisa juga membiarkan orang-orang semacam ini terus-terusan membuat gaduh publik, terus-terusan mengancam keluarganya Pak Jokowi. Saya kira harus tindak tegas, Pak. Iya, tindak tegas. Kalau mau melaporkan saja silakan. Kalau punya data, punya bukti Pak Jokowi melanggar hukum, silakan. Negara ini negara hukum. Pak Jokowi pun saya kira tidak keberatan dilaporkan. Asal bukan laporan yang mengada-ada, tapi laporan yang berbasiskan data, fakta-fakta yang bisa dipercaya di depan hukum, bukan kebencian, bukan mencari-cari kesalahan. Pak Jokowi sudah selesai, sudah pensiun, gak ada masalah. DPR MPR juga gak ada masalah. Kenapa kalian masih tetap dendam dengan Pak Jokowi dan keluarganya? Hari ini yang kalian hadapi bukan Pak Jokowi loh ya. Hari ini yang kalian hadapi adalah Pak Prabowo. Ya, presiden kita hari ini adalah Pak Prabowo. Beliau bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah Pak Jokowi, orang sipil.
Pak Prabowo adalah Pak Prabowo, mantan Danjen Kopassus. Saya kira Pak Prabowo pasti berbeda karakter kesabarannya ketimbang Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi sabar selama 10 tahun dihina-dinakan, dilecehkan, direndahkan, dicaci maki, belum tentu Pak Prabowo bisa sesabar itu. Ya, kita memaklumi itu. Manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Dan kalian paham karakternya seorang militer, apalagi sekelas mantan Danjen Kopassus. Jadi, saya ingatkan hati-hati sampai. Sekali lagi, unjuk rasa boleh, demo boleh, menyampaikan aspirasi di jalan boleh, yang penting tertib, yang penting tidak anarkis. Tapi kalau caranya aksi unjuk rasanya berbalutkan ujaran kebencian, permusuhan yang seperti itu, menurut saya nggak bisa dong, nggak bisa. Itu bukan adab tata cara kita di dalam menyampaikan pendapat. Itu bukan ajaran akhlak adab orang-orang Nusantara. Enak saja mengusir keluarganya Pak Jokowi. Kalau semua orang bisa berbuat seperti itu, kacau negara ini nanti. Maka sekali lagi aparat keamanan, saya kira kendati pun ada izin aksi unjuk rasa yang mereka lakukan, mengajukan surat pemberitahuan dan izin, tetapi ketika ada narasi-narasi, poster-poster yang provokatif, yang tidak elok, yang mengancam kenyamanan seseorang, apalagi di mantan presiden, tentu tidak boleh dibiarkan, Pak. Kalau perlu tangkap itu yang bikin poster, yang bawa poster itu. Tangkap, periksa maksudnya apa, siapa yang nyuruh dan siapa yang mendanai itu. Ini saya baca beritanya ya, masa demo di depan Balai Kota Solo, kecam 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Masa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak melakukan unjuk rasa untuk mengecam 10 tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo di depan Balai Kota Solo. Masa aksi mulai berkumpul di depan Balai Kota Solo sekitar pukul 13.00 WIB. Dari pantauan detik pukul 15.00 WIB terlihat massa melakukan orasi di depan Balai Kota Solo. Mereka juga membawa poster dengan berbagai tulisan. Mereka membawa poster dengan tulisan "Adili Jokowi, usir keluarga Jokowi, ganyang fufufafa". Penanggung jawab aksi Usman Amiruddin mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk protes karena selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara. Tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara kan menurutmu Pak Amir, nun sewu panjenengan udah sepuh 85 tahunan umurnya. Tapi apakah menurut orang lain seperti itu? Apakah panjenengan sudah survei? Silakan Pak Amiruddin tanya ke berbagai pelosok. Dari yang dekat sampai yang jauh sana ke Papua, ke Kalimantan. Apakah Pak Amiruddin tidak melihat ketika Pak Jokowi berkunjung ke daerah-daerah terpencil? Ada berapa infrastruktur yang telah dibangun oleh Pak Jokowi dan masyarakat berterima kasih? Itu kan menurut sampean Mbah Amiruddin. Dikatakan tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara. Jadi jangan dikebiaui lah. Selain itu, Amiruddin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi saat memimpin Indonesia membuka peluang penjajahan dari negara asing. Untuk itu dalam aksi tersebut pihaknya meminta agar Jokowi dan keluarga diadili. Ya laporkan saja kalau Anda punya data fakta. Laporin Pak Amiruddin kalau Anda berani, katanya panjenengan merasa dekat dengan Pak Jokowi dulu. Kalau Anda punya data, laporin. Nggak usah keluar-keluar seperti itu. Sedikit-sedikit Cina komunis, sedikit-sedikit PKI. Ini Pak Jokowi ini membuka peluang penjajah dari negara asing. Asing Cina komunis untuk menguasai wilayah. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, atau kalau dibiarkan, sehingga kami menuntut Pak Jokowi untuk ditangkap bersama keluarga dan keluarganya. Sampean yang harusnya ditangkap. Ya sampean yang seharusnya ditangkap, Mbah. Karena menjadi provokator, kurang ajar. Menebarkan fitnah, hoax itu namanya, kebencian itu. Allah Karim. Itu saja saya kira informasi tentang aksi unjuk rasa di Solo. Yang menurut saya tidak boleh dibiarkan dengan bahasa-bahasa yang tidak beradab seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.